Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dalam pembelajaran ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kestabilan suatu unsur. Di mana untuk kestabilan suatu unsur tidak lepas dari konfigurasi elektron yang stabil. Unsur gas mulia kita pelajari dulu apakah dia termasuk yang stabil atau tidak. Kita lihat konfigurasinya. Konfigurasi kita ingat pada aturan of Bohr, yaitu pengisian dari orbital dengan tingkat energi paling kecil. 2He, 1S2. Maka kalau kita buat dalam bentuk kulit KLM, di sini adalah elektron valensinya adalah 2. Maka elektron valensinya di sini kita tuliskan 2. Kemudian 10Ne, 1S2, 2S2, 2P6. Maka kalau kita buat dalam bentuk kulit 1, isinya 2 elektron, 2 isinya 8 elektron, yaitu 28. Maka elektron valensinya adalah 8. Kemudian 18Ar, sini kulit pertama isinya 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 8. Maka elektron valensinya adalah 8. Kemudian yang terakhir untuk Kr, di sini 36. Maka kita lihat konfigurasinya dari 1S2, 2S2, 2P6 ini 10 elektron, 3S2, 3P6, 4S2 10 elektron, 3D 10, 4S2, 4P6. Jadi totalnya ada 36. Elektron valensinya ini adalah kalau kita buat kulit 4 adalah 8. Jadi kulit ketiga isinya adalah 2 ditambah 6 tambah 10 yaitu 18. 28, 18, 8. Terakhirnya ada 8. Untuk stabil itu harus memenuhi syarat dari duplet dan oktet. Syarat unsur stabil jika konfigurasi elektron dengan mempunyai elektron valensi yaitu duplet jika nomor atomnya kecil, oktet jika nomor atomnya relatif besar, yaitu 8 elektron valensi. Maka kalau kita lihat ini sebagian dari gas mulia, karena gas mulia selain He, Ne, Kr ada Se dan ada Rn, maka kita lihat dulu yang contoh ini. Ini mewakili dari gas mulia. Ini konfigurasinya adalah konfigurasi yang sudah stabil, yaitu duplet dan oktet. Nah, bagaimana dengan unsur selain gas mulia supaya stabil? Ada beberapa cara, diantaranya adalah membentuk ion. Nah, membentuk ion di sini bisa membentuk ion positif, bisa membentuk ion negatif. Untuk membentuk ion negatif, maka dia harus melepaskan elektron di kulit terluar atau melepaskan elektron valensi. Jika dia melepaskan elektron valensi, dia akan membentuk ion positif. Ini terjadi pada unsur yang mempunyai harga energi ionisasi yang relatif rendah. Harga energi ionisasi adalah energi yang dilepaskan atau yang terlibat dalam pelepasan elektron di kulit terluar. Jadi kalau melepaskan berarti dia menyerap, karena dari kulit terendah ke kulit yang lebih tinggi. Melawan gaya tarik inti, maka dia harus melepas. Jadi energi ionisasi adalah energi yang digunakan untuk melepas satu elektron di kulit terluar atau untuk melepas elektron di kulit terluar. Ini terjadi pada umumnya terjadi pada unsur logam. Kita lihat di sini, Na nomor atomnya 11, konfigurasinya adalah 281 kalau kita buat dalam bentuk kulit KLM. Maka dia akan melepas satu elektron, melepas satu berarti muatannya plus 1, konfigurasinya menjadi 28. Nah, di sini elektron valensinya adalah 8 oktet. Kemudian Mg 282 logam magnesium. Di sini elektron valensinya 2, supaya menjadi 8, maka dia harus melepas menjadi 2 plus, karena yang dilepas 2 elektron, 28. Kenapa dia tidak menyerap menjadi 8, jadi menyerap 6? Kalau menyerap terlalu banyak, itu juga akan berat ya, tidak mungkin terjadi. Jadi kalau melepas itu maksimal 3, kalau menyerap itu maksimalnya 4. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, dia akan tidak bisa melakukan pelepasan atau penyerapan sesuai dengan elektron valensinya. Jadi di sini karena dia 2, maka dia lebih mudah melepaskan menjadi Mg 2+.
8 elektron valensi. 13Al 283 supaya oktet, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah melepas atau menangkap? Menangkap 5 tidak mungkin, karena tidak akan ada yang memberikan elektronya segitu banyak. Maka lebih realitanya kalau dia melepaskan 3 elektron di kulit terluar atau elektron valensinya, yaitu 3. Menjadi muatannya 3 karena melepas 3 elektron. 2, 8. Jadi Na, Mg, dan Al lebih mudah melepaskan elektron agar menjadi unsur yang lebih stabil. Dia akan membentuk ion plus. Ini proses pelepasan elektron dari suatu unsur logam atau unsur yang mempunyai harga energi ionisasi yang relatif rendah. Selanjutnya kita lihat pada unsur yang mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron dari luar. Ini biasanya terjadi pada unsur yang mempunyai harga afinitas elektron. Di sini berarti kemampuannya untuk menangkap elektron itu lebih besar. Umumnya terjadi pada unsur non-logam, misalnya golongan 5A, 6A, 7A. 8A tidak, karena 8A sudah stabil. Kita lihat contoh, yaitu N, nomor atom 7, dengan konfigurasi yaitu 2, 5 elektron valensinya. Ini melepaskan 5 tidak mungkin, menjadi duplet, maka dia harus menangkap 3. Menangkap 3 elektron dari luar. Kalau menangkap, dia akan bermuatan negatif 3 karena yang ditangkap 3. Menjadi 2, 8. Sedangkan 8O dengan konfigurasi 26, kira-kira apa yang dilakukan? Ya, menangkap 2 elektron menjadi O bermuatan -2, 2, 8. Selanjutnya 9F 27 supaya oktet atau stabil dengan aturan 8 elektron di kulit terluar, maka dia harus menambah atau menangkap 1 elektron dari luar menjadi F main dengan konfigurasi 28, jadi valensinya adalah 8 elektron. Itu tadi untuk unsur yang melepas dan menangkap. Karena ada unsur yang melepas dan menangkap elektron, maka ada ion plus dan ion min, maka bisa terjadi yang namanya ikatan ion. Ikatan ion ini terjadi antara unsur atau ion positif dan ion negatif, atau unsur yang mudah melepas elektron dan unsur yang mudah menangkap elektron. Karena ada yang melepas dan menangkap, maka terjadi ion plus dan min, sehingga adanya gaya elektrostatis antara ion tersebut. Nah, kita lihat contoh pembentukan ikatan ion, misalnya 11Na dan 17Cl. Kita buat ilustrasinya. 11Na itu 281 konfigurasinya, maka valensinya 1. Supaya stabil, dia akan melepas, ini artinya min itu melepas atau dikurangi, melepas 1 elektron. Maka dia akan menjadi ion Na plus 1. 17Cl 287, ini 7, agar stabil, dia lebih mudah untuk menangkap 1 elektron menjadi 8. Karena menangkap 1, maka dia bermuatan -1. Ada Na plus, ada Cl min, bergabung menjadi NaCl. Di sini muatannya plus 1 tambah -1 adalah 0. Jadi senyawa netral total muatan adalah 0. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, agar kita lebih paham mengenai terbentuknya ikatan ion. Di sini adalah 12 Mg bergabung dengan 17 Cl. Senyawa atau ikatan ion umumnya terbentuk dari logam dan non-logam. Jadi yang satu mudah melepas elektron atau bersifat elektropositif, sedangkan yang satu menyerap elektron atau bersifat elektronegatif. Kita lihat konfigurasi dari Mg yaitu 82, Cl-nya 287. Mg agar stabil maka dia akan melepaskan 2 elektron, sedangkan Cl agar stabil dia akan menangkap 1 elektron. Sehingga Mg menjadi muatannya 2 plus, sedangkan Cl muatannya -1. Yang atas melepas 2 elektron, yang bawah menangkap 1 elektron. Karena belum sama, maka kita samakan yang atas kali 1, bawah kali 2. Sehingga di sini Mg koefisiennya 1, Cl koefisiennya menjadi
2. Koefisien ini nanti menjadi angka indeks dari Cl. Maka senyawa ionnya adalah MgCl2. Ini senyawa yang terbentuk dari Mg bergabung dengan Cl. Kalau kita lihat muatannya, senyawa netral atau tidak bermuatan totalnya harus 0. Ini 2 plus tambah 2 min adalah 0. Kita lihat contoh yang ketiga yaitu 13Al bergabung dengan 8O. 13Al mempunyai konfigurasi elektron 283, sedangkan 8O menjadi 26. Agar stabil, maka Al melepaskan 3 elektron, min 3, sedangkan oksigen agar stabil dia menangkap elektron. Kalau ada yang melepas dan menangkap, maka dia akan membentuk ikatan ion. Kita lihat muatannya, setelah melepas, Al menjadi muatannya 3 plus, sedangkan O menjadi 2 min. Karena di sini melepasnya 3, menangkapnya 2, belum sama, maka harus sama. Sehingga yang atas kali 2 menjadi 2Al3 plus, sedangkan yang bawah kalikan 3 menjadi 3O2 min. Setelah bergabung, maka Al indeksnya 2, O indeksnya 3, yaitu Al2O3. 2 plus kali 3 plus kali 2, 6, 3 kali 2 min 6. Jadi total muatannya 0. Nah, itu senyawa ion yang kita bicarakan. Jadi senyawa ion ini terbentuk dari ikatan ion yang bersifat larut dalam air, kemudian titik didihnya, titik lelehnya relatif tinggi suhunya. Dari sini kita cukupkan untuk belajar kita mengenai senyawa ion atau ikatan ion. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.